Halo Sobat Corong ID. Tentu tak asing bagi kita, jika mendengar nama Amerika yang ikut terlibat dalam konflik di negara lain. Rasanya setiap ada konflik antar negara, Amerika selalu masuk dan mencoba menjadi penengah mereka. Bersikap netral meskipun memiliki maksud tertentu di benaknya. Setidaknya ada beberapa konflik yang pernah direcoki Amerika, konflik mana saja kah itu? Nah, pastikan kawan-kawan sekalian, simak video ini sampai habis ya, dan jangan lupa juga buat like, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jika sudah, langsung saja kita bahas bos. Yang pertama adalah konflik Suriah. Sahabat sekalian, konflik Suriah merupakan konflik yang sudah terjadi semenjak tahun 2011. Hal tersebut bermula dari aksi protes masyarakat Suriah atas kebijakan dari rezim Bashar al-Assad. Oleh sebab itu, Amerika Serikat di masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, ikut terlibat di dalam konflik Suriah. Keterlibatan AS di dalam konflik Suriah, diawali dengan kebijakan sanksi keuangan dan pembatasan perjalanan bagi Bashar al-Assad. Maka dari itu, AS melibatkan dirinya dengan mengupayakan kebijakan luar negeri yang telah disusun. Kendati demikian, konflik ini tak kunjung berakhir dan justru menelan banyak korban. Hal ini yang membuat AS bersama dengan militer Inggris dan Perancis, melakukan serangan rudal jelajah Tomahawk sebagai serangan balasan atas serangan senjata kimia pemerintah Suriah. Lalu di urutan kedua adalah konflik Libya. Dalam konflik ini, pejabat-pejabat tinggi Amerika mengatakan jika AS terlibat dalam kemelut di Libya, untuk menghentikan krisis kemanusiaan di sana, meskipun sebenarnya Libya bukanlah negara yang merupakan kepentingan utama Amerika. Selanjutnya adalah perang antara Irak versus Iran tahun 1980 hingga 1988. Pada awal konfrontasi Irak dan Iran yang kian meruncing, Amerika memposisikan diri sebagai negara netral sebagai formalitas diplomatiknya saja, karena nyatanya AS lebih cenderung pro-Irak. Nah, keterlibatan AS dalam Perang Teluk Persia I dilatar belakangi oleh faktor politik, ekonomi dan militer. Nah, dalam faktor politik yaitu letak Timur Tengah yang strategis, sedangkan untuk faktor ekonomi berupa kepentingan minyak dan penjualan senjata melalui lobi MIC. Keterlibatan AS dalam Perang Irak vs Iran membawa dampak yang besar, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan militer serta bagi perdamaian Irak dan Iran. Lalu berikutnya, keterlibatan Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam konflik Partai Komunis Cina dan Kuomintang 1945 hingga 1949. Pada saat itu, kemenangan Cina Komunis atas Cina Nasionalis dalam Perang Saudara Jilid 3 telah mengakibatkan pihak yang kalah, yakni Kuomintang harus menyingkir ke Taiwan dan membentuk pemerintahan Republik Cina. Sedangkan, di Cina Daratan, pada tanggal 1 Oktober tahun 1949 pihak yang menang mendirikan Republik Rakyat Cina. Dua kekuatan besar yang mempunyai kepentingan berbeda pada saat yang sama berada di tengah pertikaian tersebut. Kehadiran AS dan Uni Soviet pada mulanya untuk melawan musuh bersama, yaitu Jepang. Namun, setelah Jepang menyerah, mereka justru ingin meningkatkan pengaruh mereka atas Cina. Berikutnya adalah konflik Israel dan Palestina. Sahabat sekalian, konflik Israel-Palestina yang berlangsung puluhan tahun, diwarnai oleh perubahan peta politik kawasan Timur Tengah sendiri. Meski begitu, Amerika dinilai memberi warna paling dominan. Dalam hal ini, Amerika memiliki peran yang besar di sini, di mana ia dinilai sebagai kunci atas kemerdekaan Palestina. Karena Amerika yang paling bertanggung jawab sampai sekarang ini, Amerika makin dominan dan menjadi penulis skenario tentang apa yang terjadi di Timur Tengah. Berikutnya adalah Perang Korea. Sahabat sekalian, dalam hal ini, kepentingan Amerika Serikat untuk ikut mengintervensi dalam Perang Korea, nyatanya tidak cukup efektif. Hal ini dapat dilihat setelah Perang Korea berakhir di tahun 1953, masih tetap ada negara yang mendukung Uni Soviet, yaitu China dan Korea Utara. Di sisi lain, jika dilihat dari perhitungan cost dan benefits, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat tidak memperoleh benefits yang cukup banyak dalam Perang Korea, karena cost yang harus mereka tanggung hampir menyamai benefits yang mereka peroleh. Lalu yang terakhir adalah Irian Jaya.
Pada saat itu, konflik Indonesia dan Belanda dalam memperebutkan Irian Barat belum menemui titik terang. Hingga pada akhirnya membuat Amerika berniat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dari sini, terciptalah perundingan yang dikenal dengan Perjanjian New York, yang resmi ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Dengan melibatkan diri dalam urusan konflik Irian Barat, AS telah berhasil mendapatkan keuntungan besar dalam melakukan strategi politiknya, baik membendung pengaruh komunis di Indonesia, serta menguasai sumber daya alam di Papua. Nah, sahabat sekalian, dari sini mungkin bisa kita simpulkan ya, jika Amerika adalah negara besar, yang bisa dengan sukarela membantu negara lain, asal ia bisa mendapatkan keuntungan yang setimpal, termasuk untuk mempertahankan kredibilitas Amerika Serikat sebagai negara superpower, serta membendung pengaruh musuh agar negara lain tidak bersekutu dengan rivalnya ini. Jadi, jika AS sudah bertindak, tidak jauh-jauh, pasti ia memiliki maksud tertentu di dalamnya, terlepas dari bantuan yang diberikannya pada negara tersebut. Nah, jadi itu dia beberapa negara yang pernah dicampuri oleh Amerika. Lalu bagaimana menurutmu? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Dan sekian dulu dari admin, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terima kasih.